Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Qadiman, NIM 18043033 dari mahasiswa jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai mengelola sistem global. Yang mana pada pembahasan ini menyangkut berbagai pembahasan, yaitu yang pertama pertumbuhan sistem informasi internasional, yang kedua mengelola sistem informasi internasional, yang ketiga mengelola sistem global, yang keempat isu dan peluang teknologi untuk rantai nilai global, dan yang terakhir praktik aplikasi SIM. Baiklah, kita akan lanjut kepada pembahasan pertama, yaitu pertumbuhan sistem informasi nasional, yang mana dalam pembahasan ini menyangkut berbagai pembahasan. Salah satunya yaitu mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional. Dalam tatanan dunia baru berpengaruh terhadap banyak sekali perusahaan nasional, industri nasional, dan perekonomian nasional yang dikendalikan oleh para politikus setempat, sehingga pertumbuhan perdagangan internasional telah mengubah perekonomian lokal di seluruh dunia. Dan dalam pertumbuhan yang terjadi terdapat arsitektur sistem informasi di dalam perkembangannya. Dalam arsitektur sistem informasi internasional terdiri atas sistem informasi dasar yang dibutuhkan oleh organisasi dalam mengkoordinasi perdagangan dunia dan berbagai aktivitas lainnya. Dalam mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional, terdapat beberapa pembahasan, yaitu yang pertama lingkungan global, yang kedua sistem global perusahaan, yang ketiga struktur organisasi, yang keempat manajemen dan proses bisnis, dan yang kelima platform teknologi. Baiklah, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai lingkungan global. Dalam pembahasan ini, lingkungan global akan berkaitan dengan memahami kekuatan pasar secara keseluruhan atau pergerakan bisnis yang mendorong industri ke arah kompetisi global. Dalam pembahasan lingkungan global terdapat pergerakan dan terdapat juga tantangan di dalam bisnis. Baiklah, pergerakan dan tantangan bisnis ini kita akan membahas terlebih dahulu, yaitu pergerakan bisnis global yang terdapat dua kelompok, yaitu faktor budaya umum dan faktor bisnis khusus. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai faktor budaya umum yang meliputi teknologi transportasi dan komunikasi global. Yang kedua, perkembangan dari budaya global. Yang ketiga, munculnya norma sosial global. Yang keempat, stabilitas politik. Yang kelima, dasar ilmu pengetahuan global. Selanjutnya, faktor bisnis khusus. Di antaranya yaitu pasar global. Yang kedua, produksi dan operasi global. Yang ketiga, koordinasi global. Yang keempat, tenaga kerja global. Dan yang terakhir, skala ekonomi global. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan tantangan, yang mana dalam pergerakan bisnis terdapat tantangan atau rintangan di dalam sistem bisnis global, yaitu terbagi atas dua kelompok, yaitu kelompok umum dan kelompok khusus. Yang mana dalam pembahasan kelompok umum terdapat beberapa hal, yaitu partikularisme budaya yang menyangkut kepada regionalisme, nasionalisme, dan perbedaan budaya. Yang kedua, ekspektasi sosial yang berkaitan dengan ekspektasi merek dan jam kerja. Yang ketiga, undang-undang politik yang menyangkut kepada peraturan mengenai data lintas batas atas dan privasi, dan peraturan komersial. Selanjutnya, pada kelompok khusus, yang pertama yaitu standar, yang mana berkaitan dengan pertukaran data elektronik, email, dan standar telekomunikasi yang berbeda. Yang kedua, reliabilitas yang berkaitan dengan jaringan telepon tidak semuanya dapat diandalkan. Yang ketiga, kecepatan, yaitu kecepatan transfer data banyak
yang lebih lambat, dan yang terakhir personel, yang mana membahas langkahnya konsultan yang memiliki keahlian. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sistem informasi internasional, yang mana dalam pembahasan mengenai sistem informasi nasional akan berkaitan dengan strategi global dan organisasi bisnis. Yang mana dalam struktur dan strategi global, bisnis global terdapat beberapa hal, yaitu eksportir domestik, yang kedua multinasional, yang ketiga pewaralaba, yang keempat lintas negara. Yang mana dalam strategi eksportir domestik adalah dicirikan dengan terpusatnya aktivitas perusahaan di negara asal perusahaan tersebut. Yang kedua adalah strategi multinasional yang memusatkan manajemen keuangan dan pengendalian di luar negara asal, sementara melakukan desentralisasi dalam operasi produksi, penjualan, dan pemasaran kepada unit-unit di negara-negara lain. Selanjutnya yaitu pewaralaba, yang merupakan penggabungan yang menarik dari hal yang baru dan hal yang lama. Yaitu di satu sisi produk diciptakan, dirancang, dibiayai, dan diproduksi pertama kalinya di negara asal. Tetapi untuk alasan-alasan khusus, terdapat produk tertentu harus disesuaikan dengan personel di luar negeri untuk memperluas proses produksi, pemasaran, dan sumber daya manusianya. Dan yang terakhir adalah lintas negara, yang mana hampir semua aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah diatur dari perspektif global, tanpa memandang batas-batas nasional, mengoptimalkan sumber dari pasokan dan permintaan dimanapun. Keduanya muncul dan memanfaatkan kesempatan dari keunggulan kompetitif lokal. Selanjutnya, sistem global untuk menyesuaikan strategi, yaitu di sini kita akan membahas bagaimana sistem. Yaitu sistem adalah berbagai aktivitas yang terlibat dalam pembuatan dan operasi sistem informasi, kompensasi, dan keselarasan dengan rencana bisnis strategi, mengembangkan sistem dan aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus, dan perawatan. Terdapat 4 jenis konfigurasi sistem, yaitu yang pertama sistem tersentralisasi, yang kedua sistem terduplikasi, dan yang ketiga sistem terdesentralisasi, dan yang keempat sistem jaringan. Yang mana dalam 4 jenis tersebut dapat diuraikan bahwa sistem tersentralisasi adalah sistem di mana pengembangan dan operasi sepenuhnya berlangsung di tempat asal. Sementara sistem terduplikasi adalah sistem di mana proses pengembangan dilaksanakan di tempat asal, tetapi operasinya ditangani oleh unit-unit independen di lokasi-lokasi luar negeri. Yang ketiga, sistem terdesentralisasi, yang merupakan sistem di mana masing-masing unit luar negeri merancang solusi dan sistem yang unik untuk masing-masing sistem, Yang terakhir, sistem jaringan adalah sistem yang pengembangan dan operasinya berlangsung secara terintegrasi dan terkoordinasi pada seluruh unitnya. Yang mana di sini telah disajikan beberapa tabel terkait dengan hubungan konfigurasi sistem dengan strategi sistem global. Yang mana sebagai contoh di sini kita mengambil eksportir domestik, yang mana dalam eksportir domestik bergantung pada sistem tersentralisasi, tetapi terdapat tekanan yang kontinu dan sejumlah perkembangannya dalam sistem
dalam sistem yang tersentralisasi di wilayah-wilayah pemasaran setempat. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai menata ulang perusahaan, yang mana untuk mengembangkan sebuah perusahaan global dan struktur pendukung sistem informasi, perusahaan perlu mengikuti prinsip-prinsip, yang mana prinsip pertama yaitu menata ulang aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan keunggulan komparatifnya. Yang kedua, mengembangkan dan mengoperasikan unit-unit sistem pada setiap tingkat aktivitas perusahaan regional, nasional, dan internasional. Yang terakhir, mendirikan kantor tunggal di kantor pusat dunia yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem internasional dengan posisi Direktur Informasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mengelola sistem global, yang mana sistem inti adalah sistem yang mendukung fungsi dan benar-benar penting bagi organisasi. Terdapat beberapa langkah yang digunakan dalam mengidentifikasi sistem inti, yaitu yang pertama, mengidentifikasi proses bisnis inti, yang kedua, mengidentifikasi sistem inti untuk koordinasi terpusat, yang ketiga, memilih pendekatan, yang keempat, menjelaskan manfaatnya. Masalah-masalah yang menjadi dasar dan disebabkan oleh perkembangan sistem internasional merupakan kesulitan utama yang dialami oleh manajemen tingkat atas dalam mengembangkan sistem-sistem domestik. Akan tetapi, akan rumit dalam lingkungan internasional. Tantangan sekaligus berbagai solusi bagi manajemen dalam mengembangkan sistem global diantaranya yaitu yang pertama, menyepakati kebutuhan penggunaan bersama. Yang kedua, membawa perubahan ke dalam proses bisnis. Yang ketiga, mengkoordinasi pengembangan aplikasi. Yang keempat, mengkoordinasi peluncuran peranti lunak. Dan yang terakhir, mendorong pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan isu dan peluang teknologi untuk rantai nilai global. Yang mana dalam pembahasan ini akan berkaitan dengan tantangan teknologi sistem global. Yang mana tantangan utama dalam teknologi sistem global adalah menemukan cara untuk menstandarkan platform komputasi global. Ketika terdapat banyak sekali variasi dari unit operasi satu ke unit operasi lainnya dalam satu negara pada negara lain. Dan tantangan yang selanjutnya yaitu menemukan aplikasi lunak khusus yang ramah pengguna dan benar-benar dapat meningkatkan produktivitas tim kerja internasional. Dan bukan hanya tantangan yang tadi, melainkan terdapat tantangan lainnya yaitu konektivitas. Kenapa disebutkan tantangan lainnya yaitu konektivitas, yang mana internet secara universal telah sangat mengurangi masalah jaringan atau konektivitas. Akan tetapi dengan keberadaan internet tidak menjamin untuk informasi dapat mengalir dengan baik, karena tidak semua bisnis memiliki koneksi jaringan yang sama. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai mengelola pengembangan perangkat inti lunak global. Yang mana dalam perangkat inti lunak global ini terdapat kompetisi biaya utama dalam pengembangan perangkatnya, yaitu yang pertama, biaya kontrak. Yang kedua, biaya pemilihan vendor. Yang ketiga, biaya manajemen transisi dan transfer perusahaan pengetahuan. Yang keempat, biaya tenaga kerja domestik. Yang kelima, biaya untuk memperbaiki proses pengembangan perangkat inti lunak. Yang selanjutnya, biaya penyesuaian atas perbedaan budaya. Dan yang terakhir, biaya pengelolaan kontrak luar negeri.
yang mana dapat diuraikan yaitu biaya kontrak adalah sebagian besar biaya ini untuk tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proyek, programmer, insinyur perangkat inti lunak, analisis sistem, spesialis jaringan, dan manajer tim proyek. Dan yang kedua, biaya pemilihan vendor dapat diuraikan ada dengan layanan ahli kontrak. Biaya ini untuk memilih penyediaan layanan dapat berkisaran dari 0,1% sampai 10% sebagai tambahan dari biaya kontrak. Yang ketiga adalah biaya manajemen transisi dan transfer pengetahuan, yang mana dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan sampai 1 tahun untuk menyelesaikan transfer pekerjaan ke satu mitra di luar negeri dan memastikan vendor memahami bisnis dengan baik. Selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja domestik. Jika perusahaan harus memberhentikan karyawan domestik sebagai akibat dari alih kontrak luar negeri. Selanjutnya, biaya untuk memperbaiki proses pengembangan perangkat inti lunak. Yang mana jika sebuah perusahaan tidak memiliki proses yang solid di dalam perusahaan untuk mengembangkan perangkat inti lunak, akan dibutuhkan lebih banyak waktu untuk mengkoordinasi pekerjaan dengan vendor. Selanjutnya, biaya penyesuaian atas perbedaan budaya, yang mana perbedaan budaya dapat menurunkan produktivitas, sehingga tenaga kerja yang berpengalaman tidak secara otomatis dapat digantikan oleh pekerja lainnya. Yang terakhir yaitu biaya pengelolaan kontrak luar negeri, yang mana membina hubungan dengan pihak perusahaan di luar negeri membutuhkan pekerjaan tambahan terkait dengan penagihan, pemeriksaan, biaya telekomunikasi tambahan, dan memastikan pekerjaan ditagih dengan benar, memastikan waktu dicatat dengan benar. Selanjutnya, pembahasan mengenai praktek aplikasi SIM, yang mana dalam praktek aplikasi SIM terdapat beberapa hal yang dibahas. Yang pertama, mencapai kinerja operasional yang prima, yaitu terkait dengan mengembangkan penjualan internasional. Yang kedua, terkait dengan mencapai kinerja operasional yang prima, dapat dibuat untuk membuat basis data pekerjaan dan halaman web untuk perusahaan konsultan internasional. Dan yang terakhir, untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan, dilakukan riset, penentuan harga, dan pemasaran internasional. Baiklah, sekian dari pembahasan dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian dan kesalahan dalam memberikan pengetahuan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.